Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Sesat, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 12 ayat 24 dan 25. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, upaya orang-orang Israel, khususnya mereka yang terancam posisinya karena kehadiran Yesus di tengah-tengah umat yang mendapatkan sambutan yang hangat dan bersahabat, tidak henti-hentinya berusaha menguji Yesus. Hal itu dapat kita baca dalam bacaan Injil pada hari ini, yang menampilkan perjumpaan Yesus dengan orang-orang Saduki yang tidak percaya akan adanya kebangkitan. Diceritakan bahwa datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Saudara-saudari terkasih, orang-orang Saduki yang tidak percaya akan adanya malaikat dan kebangkitan ingin mengetahui bagaimana akhir dari drama pernikahan antara 7 orang pria dengan seorang perempuan, dengan berkata kepada Yesus, "Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga." Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati. Tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri? Bagaimana bunyi firman Allah kepadanya? "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Ia bukanlah Allah yang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Dari jawaban Yesus kita ketahui bahwa orang-orang Saduki memiliki pandangan keliru tentang hidup setelah
kematian. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus 2 kali menyebut kata sesat. Pertama, di Injil Markus bab 12 ayat 24, di mana Yesus mengatakan, "Kamu sesat." Kedua, Injil Markus bab 12 ayat 27, Yesus berkata, "Kamu benar-benar sesat." Kata sesat dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti. Pertama, sesat artinya salah jalan. Contoh, kalau kita pergi ke sebuah tempat atau daerah, namun sesat atau salah jalan, maka risikonya kita terlambat atau bahkan tidak bisa sampai tujuan. Kita pun pernah mendengar cerita orang-orang yang tersesat di hutan, sehingga tidak bisa menemukan jalan pulang. Akibat yang paling buruk adalah orang itu bisa kehilangan nyawa karena binatang buas atau meninggal karena kelaparan dan kehausan. Dan bagi kita, pengikut Yesus, dunia ini dapat kita ibarat hutan yang sangat luas. Kita semua bisa tersesat atau salah jalan. Jika salah jalan, maka kita tidak bisa sampai ke rumah Bapa. Kita tidak dapat menikmati hidup yang kekal bersama para kudus di surga. Ada pula orang yang tersesat dalam perjudian atau dosa dan terperangkap di dalamnya. Mereka ingin keluar dari situasi demikian, namun gagal terus-menerus. Saudara-saudari terkasih, makna sesat yang kedua adalah ajaran atau paham yang menyimpang dari kebenaran yang sesungguhnya. Dan hal inilah yang dialami oleh orang-orang Saduki yang tidak percaya akan adanya kebangkitan. Mereka tidak percaya akan adanya kebangkitan karena mereka tidak mengerti isi kitab suci. Oleh karena itu, Tuhan Yesus meluruskan ajaran yang salah dengan mengatakan bahwa orang yang sudah bangkit tidak lagi memiliki hasrat untuk kawin atau dikawinkan seperti manusia yang masih hidup di dunia. Dengan kata lain, Tuhan Yesus hendak menjelaskan kepada orang Saduki dan kepada kita semua bahwa terdapat perbedaan yang sangat bertolak belakang antara cara hidup manusia yang masih hidup di dunia ini dengan cara hidup manusia yang sudah mati dan mengalami kebangkitan. Manusia masih hidup di dunia ini lebih banyak memiliki dirinya sendiri dan berusaha memiliki banyak hal, termasuk memiliki pasangan, memiliki anak, dan memiliki harta benda. Maka tidak mengherankan jika manusia berlomba-lomba dalam banyak hal. Sementara orang-orang yang sudah mati dan mengalami kebangkitan akan hidup layaknya malaikat yang cuma memikirkan Allah siang malam. Apakah kita sudah berusaha untuk selalu berada di jalan dan paham yang benar, atau kita masih percaya dengan hal-hal yang menyesatkan? Marilah kita berdoa.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengecam orang-orang Saduki telah sesat karena tidak memahami isi kitab suci. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu supaya menerangi hati seluruh umat manusia yang telah dipengaruhi oleh hal-hal dunia yang menyesatkan dan membinasakan hidup manusia. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.